Halo semuanya, kenalin aku Stefani dan di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu topik hangat di dunia perfilman, yaitu tentang penggunaan AI di bidang sinema, terutama di Indonesia. Yuk simak lebih lanjut pembahasannya di video kali ini. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas konteks penggunaan AI di Indonesia, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu nih penggunaan AI dalam konteks yang lebih luas di industri perfilman, salah satunya di Hollywood yang merupakan industri perfilman terbesar di seluruh dunia. Nah, pada Juli 2023, dua organisasi besar di industri hiburan Amerika Serikat, yaitu SAG-AFTRA dan WGA, melakukan aksi mogok kerja besar-besaran dengan menghentikan seluruh pekerjaannya. Dua organisasi yang menaungi ribuan aktor serta screenwriter tersebut itu melakukan aksi ini sebagai bentuk protes terhadap organisasi lainnya, yaitu AMPTP. AMPTP sendiri ini merupakan aliansi produser film dan televisi di Amerika Serikat yang juga didukung oleh sejumlah studio perfilman raksasa, misalnya Disney, Netflix, NBC Universal, hingga Warner Bros. Yang tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi penggemar perfilman. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa gitu loh mereka melakukan aksi mogok kerja begitu masifnya gitu, kenapa? Why gitu. Sampai-sampai banyak berita menyebutkan bahwa ini merupakan disrupsi terbesar di industri perfilman Hollywood setelah COVID-19. Bayangkan disandingkan dengan COVID-19 gitu. Sebenarnya jawabannya itu sederhana ya, yaitu karena pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence di dunia perfilman oleh para studio besar yang aku sebutkan tadi. Entire business model has been changed by streaming, digital, AI. Ini tentu jadi sebuah concern besar ya bagi para sineas di Hollywood sana, di mana mereka merasa bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja kreatif di dunia perfilman tidak lagi terpenuhi. Oleh sebab itu, mereka melakukan aksi tersebut untuk menuntut keadilan agar mereka dapat terlindungi dari penggunaan AI, serta supaya korporasi dan studio perfilman bisa mengawasi penggunaan AI secara lebih bijak, serta juga melindungi hak-hak mereka. Nah, setelah 3 bulan penuh aksi protes, akhirnya November tanggal 8 2023, aksi ini mencapai kesepakatan antara 3 organisasi itu tadi, yaitu SAG-AFTRA, WGA, dan juga AMPTP. Kemudian pada 5 Desember 2023, kontrak ini pun secara resmi diratifikasi. Nah, meskipun ini sudah selesai pada November-Desember 2023 yang lalu, namun bukan berarti kita melupakannya begitu saja, karena aksi protes ini tentu jadi sebuah renungan gitu bagi industri perfilman secara global, nggak cuma di Hollywood Amerika Serikat sana, tapi juga di Indonesia, karena dimanapun itu tentunya kita menghadapi masalah yang serupa tentang pemanfaatan AI di dunia perfilman. Nah, pertanyaannya tentu saja ya, apakah kreativitas manusia itu masih relevan gitu di dunia perfilman? Apakah AI itu bisa menggantikan aktor manusia? Dan tentu saja bagaimana ya masa depan para pekerja kreatif, para sineas di dunia perfilman yang semakin hari itu semakin banyak memanfaatkan teknologi untuk berbagai aspeknya. Bukan hanya soal pekerjaan saja ya, tapi juga soal eksistensi sentuhan manusia di dalam setiap karya perfilman. Apakah masih diperlukan gitu? Bercermin dari kasus tadi, bisa dikatakan bahwa penggunaan AI di ranah perfilman ini masih banyak yang menuai pro dan kontra. Karena pada dasarnya teknologi ini bisa mereplika wajah aktor, kemudian membuatnya menjadi sesuatu yang baru. Sekarang bahkan bukan hanya wajah saja, tapi juga suara hingga penampilan dan gerak-geriknya. Ini tentu jadi suatu hal yang lebih kompleks ya, tidak sekedar masalah mengancam pekerjaan saja, tapi juga berkaitan dengan etika dan lain sebagainya. Nah, perusahaan studio perfilman besar seperti Netflix, Disney, Universal, dan juga Warner Bros. Yang tadi aku sebutkan tampaknya cenderung mendukung penggunaan AI. Salah satu film Disney tahun 2023 kemarin, yaitu Prom Pack, itu sempat ketahuan mengisi wajah ekstra di film mereka dengan menggunakan AI. Jadi wajah karakter di belakangnya itu ditempel dengan AI.
Nah, selain Disney, Netflix juga kurang lebih sama. Mereka bahkan menawarkan gaji yang cukup fantastis untuk product manager AI, yaitu senilai 300.000 sampai 900.000 dolar per tahunnya. Ini tentu jadi sebuah ironi ya, karena para pekerja kreatif di Hollywood sana, di Netflix, seperti para aktor, penulis dan lain sebagainya, itu belum tentu dapat gaji sebesar itu gitu dibandingkan dengan product manager AI. Nah, ini dari perspektif bisnis mungkin ya, memang AI ini kayaknya menggiurkan banget dan dinilai logis, terutama di industri yang fast moving dan juga sangat kompetitif. Nah, generative AI itu memungkinkan studio besar membuat sebuah film tanpa perlu banyak biaya, tanpa perlu waktu yang lebih lama. Mereka bisa mempercepat proses pembuatan film, menekan biaya, dan juga membuat elemen visual yang belum tentu bisa dibuat dengan cara manual gitu. Nah, dengan teknologi AI, seseorang bahkan bisa membuat ini ya, film hanya dengan duduk di depan komputer, di depan laptop, ngetik, terus udah jadi gitu filmnya, tanpa perlu syuting yang memakan waktu lama, tenaga, dan juga banyak sumber daya lainnya. Jadi tidak perlu lagi tuh mikirin soal aktor, latihannya gimana, kemudian skripnya gimana, properti, set, make up, dan lain sebagainya. Untuk perusahaan besar tentu AI itu jadi pilihan yang cukup masuk akal. Bukan hanya itu, AI juga membuat film itu menjadi suatu hal yang accessible gitu ya, bagi orang-orang yang mungkin baru mau memulai bikin film tapi bingung gitu mau mulai dari mana dan bagaimana, keluar banyak modal dan lain sebagainya. Ini tentu jadi sebuah pilihan yang oke gitu. Di Indonesia sendiri, memang penggunaan AI itu belum semasif di Hollywood yang sampai-sampai gajinya fantastis atau memicu aksi protes besar-besaran. Tetapi hal itu bukan berarti penggunaan AI di dalam ranah sinema Indonesia itu belum ada sama sekali. Contohnya adalah pada salah satu festival film di Indonesia, yaitu Jakarta Film Week tahun 2024 ini. Nah, mereka ini cukup memicu banyak kontroversi ya, karena mengadakan adanya segmen Cinema in AI yang menampilkan film-film 100% buatan AI. Nah, program manajer dari Jakarta Film Week ini menyatakan bahwa segmen ini dikhususkan untuk film yang 100% hasil AI, dalam artian sang sutradara itu cukup mengetikkan prompt atau kata kunci ke dalam mesin AI, kemudian AI akan mengolahnya menjadi sebuah adegan jadi. Nah, adegan ini kemudian disatukan menjadi sebuah film yang padu. Program manajernya juga menambahkan bahwa ide-ide soal film yang mungkin dulunya sulit untuk diwujudkan ke dalam sebuah adegan itu menjadi lebih mudah gitu terciptanya dengan adanya teknologi AI. Nah, pihak dari Jakarta Film Week juga menyatakan bahwa mereka mengadakan adanya segmen AI ini terinspirasi dari salah satu film festival lainnya, yaitu Bucheon International Fantastic Film Festival yang diadakan di Korea Selatan, di mana mereka juga menayangkan film-film khusus AI. Salah satu film buat AI buatan Indonesia yang tayang di Jakarta Film Week 2024 ini adalah Perjalanan Waktu TVRI, di mana film ini berdurasi 27 menit yang disutradarai oleh Motus Anto, di mana film ini memanfaatkan generative AI untuk menciptakan adegan-adegan sejarah perkembangan stasiun televisi milik pemerintah Indonesia, yaitu TVRI, di mana dalam film ini penonton bisa melihat bagaimana TVRI itu bertahan dari pemerintah yang satu ke pemerintah yang lainnya, termasuk pada era reformasi tahun 1998 sampai masa modern ini. Penonton juga diajak untuk melihat tokoh-tokoh yang sebelumnya mungkin tidak kita ketahui gitu. Nah, selain film tersebut, segmen ini juga menayangkan beberapa film AI karya luar negeri. Tentunya adanya segmen ini menuai banyak pro dan kontra, tapi lebih banyak kontranya kayaknya ya di media sosial, di mana postingan Jakarta Film Week itu di Twitter mencapai sekitar 600 lebih quote repost yang isinya itu kebanyakan hujatan dan kritikan keras terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Jakarta Film Week. Banyak yang khawatir bahwa penggunaan AI dalam industri perfilman lokal itu dapat mengurangi pekerjaan di industri kreatif perfilman, terutama mengingat bagaimana studio perfilman seperti Netflix itu tadi ya bahkan lebih memilih membayar product manager AI loh dibanding aktor atau pekerja kreatif. Bukan hanya itu, beberapa netizen tuh bahkan sampai menyayangkan ya apa yang terjadi di Jakarta Film Week, di mana mereka merasa bahwa festival film seperti Jakarta Film Week seharusnya itu bisa menjadi ajang untuk
mengapresiasi sutradara kecil indie yang sungguhan ingin memulai karirnya, bukannya malah jadi panggung untuk sutradara AI yang belum tentu mengeluarkan effort yang sepadan. Bahkan salah satu akun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta Film Week ini menginjak-ninjak harga diri para pekerja kreatif di bidang perfilman. Nah, hal lain yang perlu disoroti juga ya dari penggunaan AI dalam film ini adalah bagaimana karya AI juga tampaknya kurang memiliki kedalaman emosional dan sentuhan manusiawi yang menjadi ciri khas dalam seni perfilman. Film-film hasil generative AI itu cenderung kaku gitu, kurang kompleks, dan nuansa emosionalnya juga dangkal gitu, dan seringkali memang penggunaan emosi dan lain sebagainya itu lebih baik disampaikan oleh manusia. Bukan hanya itu, beberapa netizen juga mengomentari bahwa penggunaan AI di dalam film itu terlihat murahan atau cheap gitu, seolah-olah tidak modal gitu untuk membayari produser, membayari aktor, membayari set dan lain sebagainya. Dan juga beberapa netizen mengatakan bahwa penggunaan AI dalam perfilman itu terkesan malas, seolah-olah tidak ada effort, tidak ada usaha untuk melakukan syuting sungguhan. Bukan hanya itu, beberapa juga mengatakan bahwa mereka sudah tahu film itu pasti jelek jika menggunakan AI tanpa perlu menonton filmnya, karena tidak akan sebagus dengan film yang dibuat oleh manusia asli. Selain festival film seperti Jakarta Film Week yang secara gamblang menunjukkan film-film karya AI 100% tadi, ternyata penggunaan AI dalam ranah perfilman di Indonesia juga banyak dalam bentuk materi promosi film, misalnya poster. Nah, sama seperti Hollywood ya, yang banyak studio besarnya, di Indonesia tampaknya yang mendukung penggunaan AI juga adalah studio besar atau production house yang sudah punya nama. Salah satu contohnya adalah Skak Studios milik Bayu Skak yang bekerja sama dengan Cinema Art PH. Jadi mereka ini baru mengeluarkan 2 film komedi baru, yaitu UFO dan juga Ekspedisi yang baru saja diumumkan. Nah, materi promosi untuk kedua film ini kebetulan dibuat dengan AI. Meskipun memang hanya untuk poster saja dan materi promosi, lagi-lagi tindakan ini mendapat kecaman cukup keras dari netizen, sama seperti Jakarta Film Week. Berikut ini adalah beberapa komentar netizen terkait penggunaan AI untuk promosi film tersebut. Pakai AI bikin kamu kelihatan near empati, minim literasi, dan egois. Bikin poster aja nggak mampu bayar ilustrator, apalagi filmnya, jadi ragu sama kualitas filmnya. Skip soalnya pakai AI. Tentu saja kemarahan netizen tersebut cukup bisa diwajarkan, lantaran salah satu kekurangan penggunaan AI dalam ranah kreatif perfilman itu adalah terkait isu kualitas, baik itu penggunaan AI untuk menggantikan aktor sepenuhnya atau sekedar membuat poster saja. Karena AI itu seringkali tidak bisa membuat hasil yang benar-benar akurat. Jadi detail-detail kecil itu seringkali terlupakan dan jadinya acak-acakan. Misal rambut jadi berantakan, jari tiba-tiba jadi lebih dari 10, atau bahkan tiba-tiba cuma 4, atau tangan jadi cuma 1, atau bahkan tangannya lebih dari 2. Itu kan tentu sangat mengganggu sekali ya. Belum lagi ketika kita berbicara tentang ekspresi wajah yang seringkali hasilnya itu malah jadi uncanny valley, mengerikan, tidak seperti manusia. Itu tentu mengganggu sekali bagi para audiens atau penonton yang ingin menikmati karya seni. Bukan hanya itu, etika juga tentu jadi sorotan ya ketika kita berbicara tentang penggunaan AI dalam ranah perfilman. Karena beberapa pihak itu mengkritisi ya bagaimana AI itu seringkali menggunakan data tanpa izin. Misal karya seni, skenario, atau bahkan film yang sudah ada milik orang lain itu dicomot tanpa diberi kompensasi yang adil. Hal ini tentu jadi isu ya terkait hak cipta dan juga distribusi keuntungan. Meski memang AI itu bisa bikin film, karya, adegan itu secara lebih cepat dan efisien, karya-karya ini dinilai tidak original gitu, hanya copy of another copy gitu, tidak ada yang unik, tidak ada sisi kreatifnya. Beberapa bahkan menyebut karya-karya AI ini sebagai karya pencuri yang ilegal. Dengan segala perdebatan yang sudah kita bahas dalam video ini,
Bisa dikatakan bahwa penggunaan AI dalam perfilman Indonesia itu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi ia menguntungkan terutama bagi beberapa pihak tertentu, misal production house atau studio perfilman yang ingin memproduksi film secara cepat dan berkompetensi tanpa mengeluarkan banyak modal. Selain itu bagi mereka yang baru terjun gitu ya, ingin membuat film tanpa banyak modal, AI tentu bisa jadi pilihan. Namun di sisi lain tentu penggunaan AI ini masih cukup merugikan bagi para pekerja kreatif yang terancam pekerjaannya. Belum lagi terkait isu etika dan hak cipta yang masih abu-abu. Dan juga kualitasnya masih sangat patut dipertanyakan. Nah, secara personal, aku sendiri merasa bahwa film-film yang dibuat oleh AI itu belum bisa menyaingi film-film buatan manusia. Bagaimanapun film-film yang dibuat dengan campur tangan manusia itu punya soul, punya jiwa yang belum tentu dimiliki oleh AI. Kadangkala ada ekspresi, feeling, atau nuance yang tidak bisa gitu direplika, di-copy oleh AI dan hanya bisa ditunjukkan oleh seorang manusia, seorang aktor manusia yang punya begitu banyak ekspresi. Bukan hanya itu, AI juga belum tentu bisa menciptakan detail-detail adegan, mise-en-scene kalau kata orang, yang detail dengan banyak mungkin easter egg dan lain sebagainya. Itu masih belum, sampai saat ini saya merasa masih belum sampai di titik itu. Dan juga saya merasa secara pribadi passion dan usaha itu tentu lebih patut diapresiasi dibandingkan suatu yang mungkin instan, cepat dan kilat. Pada akhirnya, keberadaan aktor, screenwriter, hingga para pekerja kreatif lainnya di bidang perfilman sampai saat ini menurut saya di detik ini, setidaknya sampai video ini diupload, saya rasa belum bisa tergantikan 100% oleh keberadaan AI ataupun teknologi. Karena apapun itu, karya seni itu tetap butuh jiwa dan manusianya. Nah, saya ingin mengutip salah satu penulis di Indonesia yaitu Sekar Ayu Asmara yang memberikan pidato pada FFI 2024 atau Festival Film 2024 tentang AI. Berikut saya baca. Bagi penulis skenario, jangan terpukau sama yang namanya artificial intelligence. AI can make you look intelligent, but AI can never give a script a heart. Dan dalam film yang terpenting adalah hati. Dan saya sangat setuju dengan apa yang beliau katakan. Namun tentu saja terakhir, hal ini bisa berubah sewaktu-waktu karena tidak bisa dipungkiri ya, perkembangan teknologi pasti terus ada dan oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa perlu regulasi yang jelas, baik itu dari pemerintah ataupun dari asosiasi perfilman di Indonesia dan seluruh dunia tentu saja, agar ada pendekatan yang etis gitu, agar AI ini tidak bisa digunakan secara bijak, menguntungkan tanpa perlu mengorbankan para manusia yang bekerja di balik layarnya. Nah, itu sekian dari saya terkait penggunaan AI dalam sinema Indonesia. Sekian, terima kasih.